Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini sekaligus untuk melengkapi video sebelumnya tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang belum menyimak video sebelumnya, silahkan disimak lebih dahulu, karena video ini akan melengkapi kisah yang sebelumnya, lebih detail dan insya Allah lebih jelas lagi. Baiklah, kita masuk ke dalam kisah 3 wanita mulia yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ibunda Nabi Muhammad sendiri, yaitu Ibunda Aminah. Diriwayatkan bahwa beliau menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa hari saja, seperti yang sudah dikisahkan pada video sebelumnya, bahwa tradisi kaum Quraisy dahulu setiap kali melahirkan, bayinya selalu disusui dan dibesarkan selama 2 tahun awal umurnya di luar kota Mekkah. Ada yang menyebutkan tradisi tersebut bertujuan agar ibu kandung dari bayi tersebut lebih cepat melahirkan anak lainnya, karena zaman dahulu memiliki banyak anak merupakan prestasi tersendiri. Mungkin seperti pepatah orang Jawa dahulu, banyak anak, banyak rezeki. Namun yang jelas, alasan yang banyak disebutkan oleh para ulama adalah 1. Agar anak-anaknya tetap menjaga bahasa fusha, yaitu bahasa Arab asli. Orang Arab mempunyai 2 bahasa Arab, ada bahasa fusha yang terdapat dalam Al-Quran, dan ada bahasa Ammiyah, yaitu bahasa pasaran, yang mana di kota Mekah sering kedatangan jamaah haji, akhirnya mencampur baurkan bahasa mereka. Dan yang kedua, alasan kesehatan. Karena udara yang masih sangat baik, memang secara medis terbukti udara yang dihirup kalau jauh dari polusi berpengaruh positif terhadap kesehatan. Dan yang ketiga, dalam filosofi orang Quraisy, mereka menitipkan anak-anaknya kepada suku Sa'diyah adalah agar tidak sombong, tidak angkuh, dan memiliki kearifan sosial. Seperti yang diketahui bahwa suku Quraisy adalah salah satu suku terhormat di Mekkah, sehingga secara gen anak keturunannya juga sudah terhormat. Dengan disusui oleh wanita dari suku Sa'diyah, sehingga dalam tubuhnya mengalir dan terbentuk dari air susu orang biasa. Diharapkan mereka nantinya menjadi pribadi yang memiliki kearifan sosial, sehingga dapat berbaur dengan masyarakat umum atau biasa, tanpa sifat yang sombong atau semena-mena. Dan yang keempat, agar anak-anak mereka belajar hidup susah, belajar hidup apa adanya. Di padang pasir semua harus dicari, airnya susah didapat, jadi mereka belajar berusaha mendapatkannya. Mau memasak juga harus mencari kayu bakar. Bahkan, mohon maaf, Nabi Muhammad kecil juga ikut menggembalakan kambing, karena keluarga Halimah salah satu pendapatan utamanya adalah dengan menggembalakan kambing orang. Meskipun Halimah melarang Nabi Muhammad ikut menggembala, akan tetapi Nabi Muhammad tetap bersikeras untuk melakukan pekerjaan tersebut, karena tidak ingin dibedakan dengan anak-anak Halimah yang juga mendapat tugas menggembalakan kambing. Para perempuan yang menyusui Rasulullah tidak bisa dikesampingkan peranannya dalam perkembangan Muhammad kecil. Pasalnya, dia telah memberikan ASI-nya sebagai kebutuhan bayi. Di samping itu, beliau juga mengasuh Rasulullah ketika masih bayi. Kemudian wanita kedua
yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah merupakan salah seorang budak perempuan Abu Lahab bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah memiliki peran yang cukup penting ketika Nabi Muhammad baru saja dilahirkan. Dialah orang yang pertama kali memberikan kabar tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Muthalib, di mana kakek Nabi itu tengah tawaf di Ka'bah pada saat itu. Dia juga mengabari Abu Lahab mengenai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab kemudian memerdekakan Suwaibah karena gembira keponakannya baru saja lahir. Jadi baiknya Abu Lahab ketika mendapat kabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, beliau langsung memerdekakan Suwaibah dengan tujuan agar bisa fokus membantu ibunda Aminah merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab kebaikan tersebutlah diriwayatkan bahwa Abu Lahab yang nantinya menjadi penentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di alam kubur mendapat siksa, maka setiap hari Senin yang merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab mendapat keringanan dari siksa kubur. Diberi keringanan siksa dikarenakan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga memerdekakan Suwaibah untuk dihadiahkan kepada Aminah. Mengutip buku Sirah Nabawiyah Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri 2012, Suwaibah adalah wanita pertama setelah Sayyidah Aminah yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat menyayangi Nabi Muhammad seperti anaknya sendiri. Sebelumnya, Suwaibah juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dan Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Disebutkan dalam buku Muhammad Rahmat bagi Wanita Samiyah Menisi 2016, Suwaibah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama beberapa hari setelah kelahiran beliau. Menurut satu riwayat selama seminggu. Baru setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui Halimah As-Sa'diyah dan ditinggal di desa Bani Sa'ad selama beberapa tahun. Karena jasanya itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan Suwaibah. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Madinah, beliau terus mencari dan menjalin hubungan baik dengan Suwaibah yang berada di Mekkah. Begitupun Sayyidah Khadijah yang begitu menghormati Suwaibah. Bahkan sebagaimana keterangan dalam buku Bilik-bilik Cinta Muhammad Nizar Abazah 2018, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirimkan segala kebutuhan Suwaibah, mulai dari makanan sampai pakaian, hingga ia wafat tahun ke-7 Hijriah. Wanita ketiga yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wanita muda yang bernama Halimatus Sa'diyah. Beliau adalah sosok wanita yang paling populer menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu banyak wanita dari suku Sa'diyah yang berada di padang pasir datang dari desa menuju Mekkah untuk menawarkan jasa menyusui anak-anak kecil. Mereka akan lebih memuliakan anak yang masih memiliki ayah. Namun saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah yatim, ditinggal wafat ayahnya. Sehingga banyak wanita dari suku Sa'diyah yang enggan menyusui beliau karena yatim, dianggap nanti tidak ada yang akan membayar jasa menyusuinya. Dan ada fakta penting di sini, yaitu fakta tentang Halimah yang menawarkan jasa menyusui, namun ditolak oleh orang-orang suku Quraisy. Kenapa ditolak? Karena Halimah seorang yang fakir, kehidupannya pasti kurang gizi,
sehingga air susunya kurang baik. Dengan alasan itulah Halimah banyak mendapat penolakan ketika menawarkan jasa menyusui. Singkat cerita, Halimah menerima Nabi Muhammad SAW untuk disusui. Dan hari itu juga kehidupan Halimah yang semula fakir berubah menjadi makmur dan berkah. Jadi pagi hari menyusui, tidak sampai sore hidupnya sudah mendapatkan keberkahan. Dan ketika menyusui Nabi Muhammad SAW, air susu Halimah menjadi deras, yang sebelah kanan untuk menyusui Nabi Muhammad dan sisi lainnya bisa untuk menyusui anaknya sendiri. Keberkahan yang lain adalah unta milik Halimah yang semula kurus tiba-tiba menjadi gemuk dan melahirkan banyak anak. Begitu juga dengan kambing-kambingnya. Tubuh Halimah yang semula kurus dan hidupnya fakir berubah menjadi gemuk dan makmur kehidupannya. Jadi, semua yang berkaitan dengan Halimah mendapat keberkahan. Dan itu hal yang sangat penting karena orang-orang Arab hidup di padang pasir. Untuk mendapatkan gizi mengandalkan dari susu-susu ternak, utamanya susu unta. Semenjak merawat Nabi Muhammad SAW, kehidupan keluarga Halimah menjadi penuh kebahagiaan, juga tidak mengalami keruwetan atau permasalahan hidup. Jadi, semua permasalahan yang semula ada jadi hilang, serta mereka hidup tentram dan berkecukupan. Di antara hikmah Nabi Muhammad SAW pernah dirawat dan hidup bersama Halimah. Diceritakan suatu pagi Nabi Muhammad SAW kesepian, lalu beliau bertanya kepada Halimah, "Wahai ibu, saudara-saudara saya di mana?" Dijawab oleh Halimah, "Mereka sedang menggembala kambing di hutan." Nabi Muhammad berkata lagi, "Ya Ummi, saya bukanlah termasuk orang yang baik." "Kenapa kamu berkata begitu?" tanya Halimah. Nabi Muhammad menjawab, "Karena saudara-saudara saya kesulitan menggembala kambing, sedangkan saya hanya diam di rumah, tinggal minum susunya. Ini tidaklah adil, tidaklah bijak bagi saya." Halimah pun berkata, "Kamu terlalu tampan dan terlalu sempurna, jadi rawan diculik untuk nanti dijual menjadi budak. Saya tidak akan mengizinkan kamu ikut menggembala kambing, karena berpotensi diculik orang-orang yang tidak bertanggung jawab." Semenjak saat itu, Muhammad mengatakan, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Halimah pun kaget, karena itu kalimat pertama yang ia dengar tentang nilai-nilai religi. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, sudah pasti saya dicukupi oleh Allah. Akhirnya Nabi Muhammad diberi izin untuk menggembala. Dan ketika ikut menggembala ini, saudara-saudaranya banyak menyaksikan keajaiban-keajaiban yang dialami Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah saat berada di hutan atau daerah yang rawan hewan buas, justru hewan-hewan tersebut seperti memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa pohon dan bebatuan juga memberi salam bahwa Nabi Muhammad adalah calon Nabi. Sehingga kampung Bani Sa'ad ini termasuk kampung yang awal mengabarkan bahwa Muhammad ini adalah calon Nabi akhir zaman. Karena banyak saudaranya yang menyaksikan keajaiban-keajaiban yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah 3 wanita mulia yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Pertama, Ibunda Aminah. Kedua, Suwaibah al-Aslamiyah. Dan ketiga, Halimatus Sa'diyah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.